Perkenalkan, namaku Mikael. Ini adalah video pertamaku dan ini juga awal tahun baru. Dan selamat tahun baru buat kita semua di tahun 2025. Di sini seperti yang aku sampaikan, pengen bercerita mengenai apa yang aku coba riset. Mungkin beberapa orang tahu informasi ini. Oke, langsung saja. Perjudian online itu sesuatu hal yang ilegal. Tapi terkhususnya untuk sifatnya judi, apapun bentuknya, fisiknya, semua sebenarnya kategori ilegal. Dalam tanda kutip perjudiannya itu ada bandarnya. Tapi kita mengerucut. Kan dan kondisi yang saat ini sedang rame-rame dibahas. Tentang apa? Tentang judi online. Judi yang seperti togel, seperti lotre, sabung ayam, main kartu remi, poker, kartu domino, kutip namanya QQ. Ini semua termasuk judi bagi negara ini. Tetapi bukan berarti yang namanya judi itu sifatnya tidak boleh dimainkan. Kenapa? Kalau judinya ya dimainkan dengan yang kalah jongkok, yang kalah beri tepung ke mukanya gitu. Ya nggak masalah menurutku sih. Ya nggak masalah sih. Jadi judi itu selama dia sifatnya merugikan, dalam tanda kutip, mengambil uang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk bertahan hidup. Ini masih sebatas bertahan hidup loh. Bukan, aku ada duit bebas nih. Duit yang nggak bakal merugikan kebutuhanku selama 1 bulan. Di luar dari kebutuhan makan, kebutuhan listrik, kebutuhan air, kebutuhan ya untuk minyak sepeda motor dan servisnya. Di luar dari itu semua, di luar dari biaya sekolahin anak, sekolahin saudara, untuk berobat, bayar pajak, di luar dari itu. Ibarat katanya ada rezeki nomplok. Kurang lebihnya seperti itu. Bukan hasil minjam. Bukan hasil misalnya. Ada temanku cukup prihatin. Jadi aku agak sedikit bercerita dulu. Temanku ini punya pekerjaan dan duit pekerjaannya itu yang dikumpulkannya selama 1 minggu yang harusnya dikembalikan ke perusahaan malah dengan modal nekat. Nggak tahu dia rasukin apa. Dia pertama-tama bertahap ngasih duitnya. Ya 5 juta. Habis itu naik lagi lebih dari 5 juta. Yang pastinya di atas 100 dia ruginya. Itu adalah uang perusahaan. Dan dia akhirnya dituntut oleh perusahaan. Dan yang berkasus seperti itu bukan cuma 1 orang yang aku kenal. Ya walaupun nominalnya berbeda. Dan dia masuk pidana. Digugat oleh perusahaan itu sendiri. Ada yang bisa lolos dari gugatan dengan pelunasan dan pemecatan. Ya itu jadi pelajaran buat perusahaannya dan juga pelajaran buat si tersangka lah, pelaku. Tapi di sini poin menariknya. Poin menariknya adalah judi online merupakan suatu bencana, suatu bahaya besar. Kenapa aku bilang bahaya besar? Simpelnya seperti ini. Judi online itu bukan cuma sekadar penipuan. Namun itu adalah permainan dagang sih. Mungkin tidak mengerti permainan dagang. Siapa yang bisa menjualkan produk? Yang mana produk itu menarik konsumen? Kemudian segala jenis produknya itu dari segi kenyamanan, baik itu servernya yang dekat, yang dalam tanda kutip servernya itu jaringannya stabil. Pasti penggunanya enak untuk mengoperasikan permainan itu. Karena sejujurnya judi online ini variannya banyak. Beneran, variannya banyak.
perusahaannya banyak. Dan yang paling populer di Indonesia saat ini adalah Pragmatic Play. Apa itu Pragmatic Play? Pragmatic Play merupakan sebuah perusahaan yang mana perusahaan ini didirikan oleh yang bernama Julian Jarvis. Mungkin kalian tidak ada yang tahu siapa yang namanya Julian Jarvis ini. Julian Jarvis ini merupakan bisa dibilang owner perusahaan besarnya yang bernama IBID Group. Nah, IBID Group ini memiliki anak perusahaan hasil dari akuisisi membuahkan beberapa perusahaan, diantaranya Pragmatic Play dan Pragmatic Solution. Kedua ini berbeda antara Pragmatic Play dan Pragmatic Solution. Dari data yang aku dapat yang di internet, Pragmatic Play merupakan sebuah perusahaan yang dikelola isinya itu berupa seperti yang kita tahu ya, berupa judi online yang slot dan sejenisnya, yang ada mungkin Zeus petirnya, jeder, kurang lebih seperti itu. Ada juga mungkin game di dalam Pragmatic Play ini kayak Mayong atau enggak Princess dan sejenisnya. Sesungguhnya memang ada ratusan jenis varian gamenya, ada ratusan loh. Itulah kelebihan dari Pragmatic Play ini. Begitu gambaran yang bisa aku jelaskan. Dan ada satu lagi yang namanya Pragmatic Solution. Perbedaannya karena saya juga bukan orang yang berkecimpung dalam dunia judi atau player dari judi-judi ini. Pragmatic Solution itu seperti kita bisa bermain blackjack, poker atau sejenisnya secara live, atau main slot main togel atau sejenisnya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa aku tadi menjelaskan dan di perincian Pragmatic Play ini? Karena sesungguhnya Pragmatic Play ini adalah game yang sangat populer, luar biasa populernya di Indonesia. Berapa kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Indonesia akibat perjudian ini? Lantas apa perbedaannya IBID Group dengan Pragmatic Play? Perbedaannya cukup jelas, yang mana Pragmatic Play itu menjembatani antara server-server atau perusahaan-perusahaan yang ada di beberapa negara. Jadi memperbolehkan negara-negara atau beberapa, kita sebut aja anggapannya itu produsennya adalah IBID Group ini, distributornya ya kalau bisa digambarkan adalah server-server mereka gitu. Di antaranya yang bisa aku jelaskan itu mungkin ada di Eropa, kemudian di India. Kalau di Asia Tenggara di mana? Ya, ada di Filipina. Itu akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang mau memodalin untuk membuat server domain atau misalnya website untuk memakai permainan yang mereka tawarkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, akhirnya terbentuklah distributornya. Lantas kalau ada distributor, ada konsumen dong? Ada. Konsumennya itu seluruh masyarakat yang ada di Asia Tenggara yang menjadi korbannya. Dan saya tidak bisa bilang kalau saya ini korban, bukan. Tapi saya punya kenalan, saya tidak akan sebut namanya untuk menjaga privasinya. Nah, ini adalah salah satu alasan diriku mengapa aku membuat konten ini. Miris memang sebenarnya, miris. Alangkah baiknya dengan aku membuat konten-konten seperti ini akan menjadikan informasi buat kita semua gimana caranya mencari solusi untuk membentengi dan mengcover masyarakat-masyarakat supaya tidak tertipu oleh bandar-bandar judi ini. Jadi buat kalian semua yang merasa kalau perjudian ini adalah dari cokong-cokong Cina, itu kurang tepat. Saya katakan kurang tepat. Karena server atau kantor pusatnya ada di Eropa. Kalian bisa cari sendiri. Namanya adalah IBID Group. Kemudian ada Pragmatic Play, anak perusahaannya. Dan mereka yang membagikannya itu ke pengusaha yang pengen membikinkan website, menjadi pemodal supaya
bisa diterima oleh banyak orang. Kurang lebih seperti itu. Nah, lantas artinya apa? Judi ini sebenarnya sudah banyak digunakan di dunia dan penggunanya itu, bisa dibilang sama seperti di Indonesia. Mayoritasnya ya bermacam-macam status, suku, bahasa, dan yang pastinya mata uang. Dan yang menjadi, kendala kita saat ini, bukan mau menyalahkan pragmatic play-nya. Bukan aku bilang ada judi-judi yang berbagai macam. Yang ada, itu merupakan hal yang betul, tidak. Karena jujur aja secara diri saya sendiri, menurut prinsip saya, judi ini kenapa kurang baik dan kurang tepat? Karena menurutku, yang namanya sifatnya dipakai kebutuhan pokok untuk bertahan hidup dan dengan duit pas-pasan, akhirnya merugikan banyak orang. Kenapa aku bilang merugikan banyak orang? Dia dirugikan anaknya, dirugikan oleh perusahaannya karena dia mencoba mencari peluang kesempatan dengan mengantongin duit-duit hasil upahnya itu yang harusnya buat nafkahin anaknya, buat dikembalikan lagi ke perusahaan. Karena ada beberapa kenalanku itu, dia seorang sales, dia ngumpulin setoran, dan duit setorannya itu habis dipakai untuk judi. Miris nggak? Dan bukan cuma satu orang yang seperti itu. Kenapa aku bilang kasihan? Ini adalah efek sugesti, efek yang dimana mereka keterbatasan ilmu. Jadi bisa aku bilang judi ini buruk. Kenapa dia bisa buruk? Karena tidak adanya edukasi, tidak adanya hukum yang jelas, dan yang terakhir adalah taraf hidup yang buruk. Itulah penyebab kenapa judi ini merugikan. Kuharap semua mengerti betapa bahayanya judi ini. Jika tidak diedukasi, diberikan peringatan, siapa yang bisa memperingati mereka? Internet bebas. Dalam arti kata bebasnya itu, mereka sudah punya kuota atau menggunakan WiFi, HP itu apakah dikontrol? Ada orang yang lain mengontrol? Tidak, diri sendiri aja yang mengutak-atiknya, membuka akun itu. Tidak kan? Mereka menganggap itu adalah peluang. Nanti dia bisa, seperti yang banyak aku dengar, akan mengalahkan bandar. Padahal tidak. Sudah banyak loh. Beberapa konten kreator membawakan seseorang yang berkecimpung di dalam perjudian ini. Nah, ngerasain sendiri kan? Can mungkin di sini. Iya, udah deh sekarang mau mendingan pada tobat ya. Tapi abang maju deh bang. Dikasihnya. Dan dia menunjukkan yang seperti yang gue sebutkan, pragmatic play ini. Karena pragmatic play yang paling populer di Indonesia. Ditunjukkannya kalau ada settingan atau manipulasinya, dia bisa mengkontrol harga yang bakal dimenangkan konsumen. Menurutku ini sangat-sangat canggih. Karena aku bukan bagian IT, bukan bagianku untuk mengelola game-game dan server seperti itu. Di sisi lain, aku salut dengan pemerintah. Kenapa aku bilang salut? Mereka terutama jajarannya Pak Prabowo. Aku bukan mau menyinggung Pak Prabowo, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak ada maksud apa-apa. Malah saya sangat pro dan mendukung Pak Prabowo. Bukan saya menjadi penjilat ya, memberikan informasi ini demi
kepentingan kita semua, bukan kepentingan pribadi, bukan juga mau menjatuhkan beberapa orang. Tapi kalau mau menjatuhkan kaum-kaum yang pro dengan presiden ini, dalam tanda kutip mereka tidak bisa mengontrol, mengikuti hukum di Indonesia. Artinya saya berharap Pak Prabowo dan jajarannya melihat konten saya ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang tadi saya pengen sampaikan, itu ada yang namanya situs judi yang mungkin dikelola oleh orang Indonesia yang namanya kalau nggak salah W88, dan itu sangat, tapi ini contoh aja, ini sangat, eksis, sangat ramai dibicarakan di berita-berita platform media tentang penangkapan dan pengejaran para tersangka, karena mereka adalah bagian dari gerakan yang ditentang oleh pemerintah, karena perjudian itu ilegal. Tapi di satu sisi, kenapa judi-judi kayak Pragmatic Play tidak diperhatikan? Tapi sebenarnya aku kasih tahu ke teman-teman, walaupun Pragmatic Play ini adalah bisa dibilang pemain lama, kalau menurut data yang aku dapat, dia itu sudah mulai dikelola di tahun 2015. 2015, cukup lama loh. Sampai menembus sekarang tahun baru 2024. Salah, 2025. 2025. Sudah cukup lama kan? Bukan berarti Pragmatic Play ini tidak ada pengusaha yang lain seperti mereka ini. Ada yang lebih senior. Misalnya seperti yang teman-teman pasti para penghobi judi bola. Misalnya seperti Smobet atau misalnya Labet365. Judi-judi bola, judi-judi kasino, judi-judi poker dan sejenisnya. Kalau yang menyerupai Pragmatic Play ini ada. Namanya itu seperti apa namanya? PGBet. Namanya adalah PGBet. Jadi ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Kenapa aku agak sedikit menyinggung Pragmatic Play ini? Satu sisi mereka mengelola game-game yang banyak sekali, sampai hari ini ada ratusan game varian mereka. Teman-teman pasti tahu kalau aku bilang ada sebuah game di Play Store yang cukup eksis dimainkan yang menyerupai Pragmatic Play, yang namanya Hex Game, Domino Hex Game Iceland. Aku yakin teman-teman pasti tahu. Dan jujur aja, Hex Game ini bisa dikatakan para pendownloadnya kebanyakan adalah, siapa tebak? Rata-rata adalah penjudi pemain ya itu Pragmatic Play. Dan berdasarkan apa yang ku dapatkan di Play Store sendiri, pengunduhnya aja sudah sampai ratusan juta. Dan aku sangat apresiasi bahwa ini sangat disoroti, adalah permainan yang cukup lama juga. Dia itu dibuat di tahun 2015. Ada kecurigaan. Kenapa aku bilang kecurigaan? Sangat ada kemiripan tahun mendirikan perusahaan dan menciptakan sebuah game yang cukup menarik, yang cocok sama pengguna. Dan akhirnya sukses. Di Indonesia sempat beberapa minggu yang lalu cukup ramai ada suatu rekaman investigasi penangkapan untuk para bandar-bandar yang mengelola servernya ini yang ada di Indonesia.
Dan berdasarkan data yang aku dapat di internet, itu mereka punya kantor dan itu sangat terang-terangan terbuka mereka. Terutama aku yakin bukan hanya servernya di Filipina, Pragmatic Play ini. Pasti, sangat-sangat pasti ada juga di Indonesia. Dan salah satu yang tertangkapnya oleh ex Kominfo itu sendiri, bukan menterinya, bukan. Tapi sangat ganjil pegawai-pegawainya ex yang pada saat itu memang mereka masih jadi pegawai, sekarang kan sudah dipecat pasti ya, karena mereka dijadikan tersangka. Para ex Kominfo ini atau mungkin Komdigi ini tidak tersoroti beberapa tahun. Ada apa dengan Indonesia? Itu yang jadi pertanyaan selama pemerintahan Jokowi. Sebenarnya ini tidak lepas dari pasti ada alasan lain. Perjudian ini ilegal, tetapi pada faktanya eksis dari pemerintah, baik dari penyidik atau misalnya intel-intelnya di zaman era Joko Widodo sangat meresahkan. Tapi untuk mengenai segi politik, aku akan membagikannya di konten yang lain. Untuk konten ini aku khusus untuk Pragmatic Play. Jadi kesimpulan yang bisa aku katakan, judi terkhususnya di Indonesia, apabila tidak ada hukum yang jelas dan aturan yang jelas, judi akan tetap ada. Tidak lepas dari pengawasan dari pemerintah sendiri. Jadi pengawasannya itu kerjasama antara tetangga serumpun yang ada agar mau memberantas kasus ini, kasus perjudian online. Karena di Singapura sekalipun mereka tidak bisa menggunakan ya kayak Pragmatic Play ini karena servernya sudah diblok. Terkecuali para warga negara yang dari Singapura menggunakan VPN. Disitulah celahnya. Dan disitulah kesimpulan yang bisa aku sampaikan. Intinya adalah satu lagi distributor. Distributor yang ada di Indonesia, Asia Tenggara, sangat rakus. Coba sekali, kalah berkali-kali. Terpaksa mereka untuk kalah. Cuman ada kayak pancingan-pancingan, naik-naik sedikit, naik-naik 10.000, 20.000, 40.000, 50.000. Habis itu turun. Karena mereka cuma modalnya berapa? 30.000. Pengen naik jadi 200.000, tidak mungkin, mustahil, jarang. Kecuali dipegang oleh admin. Rakus. Distributornya ini rakus. Jadi buat kalian para penikmat slot-slot yang masih bisa dibayarkan pakai rupiah, pakai dana, pakai transfer rekening, kebanyakan kalian ditipu karena mereka tidak fair. Tidak seperti di Eropa, di Amerika, karena mereka punya kontrol yang ketat soal perjudian. Penutup, buat teman-teman
Semoga berhentilah untuk segera sadar bahwa perjudian, main game-game itu, game-game kayak seperti GeoS itu tidak akan membuatmu menang sama sekali. Kita berharap ada hukum yang jelas dan kerjasama negara sesama ASEAN, harap aja sama pemerintah tentang hukum perjudian online ini. Telur ayam yang bisa ngulek sambal, muter-muter udah dadah, muter-muter udah dadah.